juga memberi kesempatan buat kita bahwa kalau kita menang besok maka poin nggak jauh, jadi semua masih punya kesempatan untuk bisa di atas. Pelatih Persija kirim doa buruk untuk Persib Bandung. Dujan Hodak beri catatan khusus untuk rekornya. Pemain yang wajib diboyong untuk lawan Ratchaburi di babak 16 besar ACL II dan menilik kekuatan Ratchaburi FC yang jadi lawan Persib. Jadi simak kabar selengkapnya hanya di Persib Space. Menilik kekuatan Ratchaburi FC yang jadi lawan Persib. Tantangan besar kini membentang di hadapan Pangeran Biru dalam kancah Asia berupa tembok kokoh asal Thailand yang bernama Ratchaburi FC. Undian babak 16 besar AFC Champions League 2 musim 2025-2026 telah menakdirkan kita bertemu dengan kekuatan baru yang sedang menggeliat di Liga 1 Thailand, sebuah laga yang menuntut fokus total dan persiapan tanpa celah dari skuad Maung Bandung. Lawan kita kali ini bukanlah tim sembarangan yang bisa dipandang sebelah mata, mengingat performa mereka di kompetisi domestik sedang berada pada level yang sangat mengerikan dan patut diwaspadai oleh setiap bobotoh. Data statistik menunjukkan bahwa Ratchaburi FC saat ini duduk nyaman sebagai runner-up klasemen sementara Liga 1 Thailand dengan koleksi 29 poin dari 15 pertandingan. Sebuah capaian yang membuktikan konsistensi mereka. Hal yang paling membuat kita harus menahan napas adalah solidnya lini pertahanan mereka yang tercatat sebagai terbaik kedua di Liga, hanya kebobolan 13 gol sepanjang musim berjalan. Fakta ini menjadi sinyal bahaya bagi barisan penyerang Persib untuk bekerja jauh lebih keras demi meruntuhkan organisasi pertahanan disiplin yang mereka terapkan di setiap laga. Ancaman nyata tidak hanya datang dari tembok pertahanan, melainkan juga dari lini serang mereka yang memiliki predator mematikan bernama Denilson Junior. Striker asal Brazil ini menjadi momok menakutkan dengan catatan 14 gol dan 8 assist dari 19 laga di semua kompetisi, menjadikannya pemain dengan nilai pasar tertinggi di klub tersebut yang mencapai 8,69 miliar. Dengan total nilai pasar skuad Ratchaburi yang menyentuh angka 87,78 miliar, mereka memiliki kedalaman skuad yang mumpuni untuk menyulitkan siapapun lawannya. Laga yang dijadwalkan pada Februari 2026 nanti, baik saat tandang ke Thailand maupun kandang di GBLA, akan menjadi ujian mentalitas sesungguhnya bagi anak asuh Dujan Hodak untuk membuktikan bahwa Persib layak disegani di level kontinental. Kita menaruh ekspektasi agar Persib mampu meredam agresivitas Denilson Junior serta membongkar pertahanan rapat Ratchaburi dengan strategi jitu. Analisis kekuatan lawan yang telah tersaji di depan mata ini menjadi modal berharga bagi tim pelatih untuk meracik taktik kemenangan yang kita dambakan. Hasil positif melawan wakil Thailand ini akan menjadi legitimasi bahwa Persib Bandung telah naik kelas dan siap mendominasi panggung Asia. Pemain yang wajib diboyong untuk lawan Ratchaburi di babak 16 besar ACL II. Hasrat besar untuk melangkah jauh di kompetisi Asia tentu menuntut manajemen untuk melengkapi kepingan puzzle squad dengan amunisi pemain berlabel bintang yang mampu memberikan dampak instan. Menghadapi lawan sekelas Ratchaburi FC yang diperkuat pemain asing berkualitas tinggi seperti Denilson Junior dan Kevin Deromram, kita menyadari bahwa kedalaman skuad saat ini membutuhkan suntikan tenaga baru yang sepadan untuk mengimbangi level permainan lawan. Bursa transfer paruh musim harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk mendatangkan nama-nama besar yang mampu mengangkat moral dan kualitas teknis tim secara signifikan. Kabar yang beredar kencang mengenai ketertarikan Persib terhadap Joy Pelupesi menjadi angin segar yang sangat dinantikan realisasinya oleh para pendukung setia. Gelandang bertahan berpengalaman ini dianggap sebagai sosok ideal untuk memperkokoh lini tengah Maung Bandung. Kehadiran figur senior seperti Joy di lini vital akan memberikan ketenangan, keseimbangan, serta visi bermain Eropa yang sangat dibutuhkan dalam laga-laga krusial bertensi tinggi di level AFC Champions League 2. Sektor penjaga gawang juga tak luput dari sorotan tajam demi memastikan gawang kita tetap rawan dari gempuran striker lawan. Nama Martin Pais, kiper yang kini merumput bersama FC Dallas, santer dikaitkan sebagai target utama yang wajib didatangkan untuk memberikan rasa aman di bawah mistar gawang. Perekrutan pemain-pemain grade A ini bukan sekedar soal teknis, melainkan pernyataan tegas bahwa Persib serius mengejar prestasi tertinggi dan menjaga marwah sepak bola Indonesia. Langkah agresif manajemen dalam mengamankan tanda tangan pemain-pemain tersebut akan menjadi bukti nyata ambisi klub untuk tidak sekedar menjadi penggembira di babak 16 besar.
Kita menantikan kejutan manis di bursa transfer yang akan menyempurnakan kekuatan Maung Bandung menjadi tim yang tak terkalahkan. Skuad bertabur bintang yang solid adalah kunci mutlak untuk membawa pulang trofi Asia ke tanah Pasundan. Pelatih Persija kirim doa buruk untuk Persib Bandung. Persaingan menuju tangga juara Liga 1 yang semakin memanas tampaknya mulai memicu perang urat saraf dari kubu rival di ibu kota yang merasa terancam dengan konsistensi Persib di puncak klasemen. Fenomena ini terlihat jelas dari pernyataan asisten pelatih Persija Jakarta, Ricky Nelson, yang secara terbuka melontarkan harapan agar Persib Bandung dan Borneo FC terpeleset atau meraih hasil negatif pada pekan-pekan krusial mendatang. Ungkapan ini mencerminkan betapa tingginya tekanan yang sedang mereka rasakan dalam upaya mengejar ketertinggalan poin dari Pangeran Biru. Ricky Nelson secara spesifik menyebut nama PSM Makassar dan Persik Kediri, berharap kedua tim tersebut mampu menjaga laju kencang Persib dan Borneo FC demi memuluskan jalan Persija yang saat ini hanya terpaut 2 poin di posisi ketiga. Tentu harapan agar rival terpeleset tetap menjadi indikasi bahwa mereka kesulitan mengejar kita dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka seolah menggantungkan nasib pada kegagalan tim lain alih-alih fokus sepenuhnya pada performa mereka sendiri. Sebagai bobotoh yang cerdas, kita menanggapi doa buruk dan saywar semacam ini dengan senyuman lebar serta keyakinan yang semakin tebal terhadap tim kebanggaan. Doa buruk dari rival sejatinya adalah pengakuan tersirat akan kehebatan dan dominasi Persib musim ini yang sulit dibendung oleh siapapun. Biarkan mereka sibuk berharap kita jatuh, sementara seluruh elemen di Persib Bandung tetap fokus bekerja keras mengamankan 3 poin di setiap pertandingan demi mengunci gelar juara. Mentalitas pemenang tidak dibangun dengan mengharapkan keburukan dari orang lain, melainkan dengan fokus pada perbaikan diri dan semangat juang tanpa henti di lapangan hijau. Kita yakin bahwa Persib akan menjawab keraguan dan harapan negatif tersebut dengan rentetan kemenangan yang meyakinkan hingga akhir musim. Bojan Hodak beri catatan khusus untuk rekornya. Integritas dan standar tinggi kembali ditunjukkan oleh juru taktik kita, Bojan Hodak, yang baru saja mencatatkan sejarah manis bersama Persib Bandung. Sosok pelatih asal Kroasia ini memang telah mencapai tonggak 100 pertandingan memimpin Maung Bandung, sebuah pencapaian langka yang diraih saat laga melawan PSM Makassar pada pekan tunda ke-8 Liga 1 musim ini. Namun, di balik perayaan angka 100 tersebut, Bojan justru memberikan catatan khusus yang menunjukkan betapa perfeksionisnya ia dalam memandang sebuah rekor profesional. Bojan Hodak dengan tegas menyatakan bahwa menurut hitungan pribadinya, ia baru memimpin Persib dalam 95 laga resmi karena ia menolak memasukkan 5 pertandingan di ajang Piala Presiden ke dalam rekornya. Baginya, turnamen pramusim hanyalah ajang pemanasan atau laga persahabatan yang tidak layak disetarakan dengan kompetisi resmi yang kompetitif. Kita patut berbangga memiliki nahkoda dengan mentalitas baja yang telah terbukti memberikan dampak masif bagi sejarah klub. Rekornya sebagai pelatih asing pertama yang sukses mempersembahkan gelar juara Liga bagi Persib, bahkan melakukannya secara back-to-back pada musim 2 musim sebelumnya, adalah bukti sahih dari kualitas tangan dinginnya yang luar biasa. Ia datang saat tim sedang terpuruk dan kini telah menyulap Persib menjadi kekuatan dominan yang menakutkan di sepak bola Indonesia. Ambisi Bojan tentu belum padam sampai di sini, karena ia masih lapar akan gelar ketiga dan berhasrat membawa Persib terbang tinggi menembus batas di kompetisi Asia. Catatan khusus yang ia buat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa standar kesuksesan di Persib harus terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Dukungan penuh akan terus mengalir untuk Bojan Hodak agar ia dapat terus mengukir tinta emas sejarah baru yang akan dikenang selamanya oleh jutaan bobotoh.